Mas Hilmi, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Naufal Imam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi teknik reaksi kimia 2 dengan dosen pengampu Ibu Rohimatus Sofia, Prodi Teknik Kimia Universitas Jember. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Rohimatus Sofia dan teman-teman yang saya banggakan, terima kasih telah hadir dalam presentasi pada sore hari ini dengan judul desain reaktor BEC untuk sintesis komposit polimer nano dioksida sebagai tabir surya ramah lingkungan. Pada presentasi ini memiliki 6 inti, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian jurnal terdahulu, kemudian identitas dan tujuan jurnal, metodologi, kemudian hasil penelitian, dan di akhir kesimpulan ditutup dengan tanya jawab. Untuk pendahuluan perkembangan teknologi material masih saat ini mengarah pada sintesis material yang berukuran nano, memiliki sifat optik elektronik yang jauh lebih unggul dibandingkan material asalnya. Salah satu material yang menjadi fokus utama adalah seperti zinc dioksida, sebuah semikonduktor dengan celah pita energi sebesar 3,37 yang sangat responsif terhadap cahaya. Untuk memaksimalkan potensi zinc oksida, sintesis seringkali dilakukan melalui pembentukan komposit bersama polimer menggunakan metode solid gel, yaitu metode yang paling sederhana. Metode ini dipilih menghasilkan partikel dengan kemurnian tinggi dan ukuran yang seragam. Dalam proses ini, penambahan polimer seperti polivinil, alkohol, atau sukrosa berfungsi vital sebagai agen stabilizer dan surfaktan untuk mencegah aglomerasi partikel, sehingga morfologi nanopartikel yang terbentuk tetap terjaga pada skala nanometer. Dalam aplikasinya, komposit polimer nano zinc oksida menawarkan solusi menjanjikan sebagai bahan baku tabir surya, yaitu sunscreen yang ramah lingkungan. Zinc oksida dikenal sebagai material yang biokompatibel dan aman bagi organisme hidup, menjadikan alternatif yang lebih hijau dibandingkan filter UV kimia sintesis yang berpotensi toksik. Kemampuan alami zinc oksida dalam penyerapan spektrum sinar UV pada rentang panjang gelombang 300 sampai 400 nanometer setelah terbukti efektif, di mana material ini memiliki energi celah pita yang relevan untuk melindungi terhadap radiasi sinar UV. Dengan mempertahankan proses sintesis pada suhu rendah, struktur komposit polimer dapat dipertahankan tanpa mengalami degradasi termal. Berbeda dengan proses kalsinasi suhu tinggi yang bisa digunakan untuk aplikasi katalis. Hal ini menghasilkan tabir surya yang tidak hanya efektif memblokir sinar UV, tapi juga memiliki dispersitas yang baik dan aman untuk kesehatan manusia maupun lingkungan. Untuk merealisasikan produksi komposit ini pada skala laboratorium kepada skala yang lebih besar, maka diperlukan perancangan reaktor gas yang mampu mengontrol parameter kinerja reaksi secara presisi. Proses solid menuntut pengendalian kondisi operasi yang ketat, meliputi pengadukan konstan pada kecepatan 350-400 rpm untuk menjamin homogenitas serta
pengaturan suhu reaksi yang stabil pada kisaran 60 hingga 65 derajat untuk memfasilitasi hidrolis kondensasi yang optimal. Sehingga itu desain reaktor harus mengakomodir sistem reflux untuk mencegah hilangnya pelarut selama pemanasan dan sistem injeksi pengakomodasian sistem reflux mencegah hilangnya selama pemanasan. Bahan kimia untuk menjaga pH larutan dalam kondisi basah yang krusial bagi pembentukan endapan. Oleh karena itu, perancangan reaktor bed dengan fitur bracket sealing atau heating material konstruksi yang tahan korosi menjadi langkah fundamental dalam hilirisasi produk nanokomposit zinc oksida yang berkualitas. Berikut adalah jurnal yang saya ambil tentang komposit polimer nano zinc oksida. Sebelum membuat reaktor, maka kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara komposit polimer nano zinc oksida. Judul yang saya ambil yaitu yang pertama sintesis nanopartikel zinc dan AB sebagai fotokatalis dengan variasi suhu kalsinasi yang dibuat oleh Arif Supriyadi BKK. Kemudian yang kedua studi proses sintesis serbuk nano zinc beserta karakterisasi. Mari kita bedah jurnal berikut di bab berikutnya. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu tadi proses sintesis serbuk nano zinc beserta karakterisasinya. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi pembuatan dan karakterisasi serbuk nano serta lapisan titis zinc oxide. Metode yang digunakan adalah metode Sol-Gel karena relatif sederhana, murah dan memungkinkan modifikasi ukuran partikel serta sintesis pada suhu rendah. Fokus utama penelitian ini adalah penggunaan pemanasan suhu rendah 150 derajat dalam proses sintesis. Pemanasan suhu rendah ini dimaksud untuk meningkatkan sifat viskusitas zinc oksida pada pelarut organik agar mudah diaplikasikan pada sel surya, hybrid, dan fotokatalis. Metodologi pada penelitian yang pertama yaitu bahan utama menggunakan zinc asetat dihidrat sebagai precursor, metanol sebagai pelarut, dan NaOH. Proses sintesis menggunakan teknik reflux untuk hidrolisis dan kondensasi, diikuti dengan pencucian berulang menggunakan metanol dan enhexan. Pemanasan pelaksanaannya serbuk zinc oksida dipanaskan dalam oven vakum pada suhu 150 derajat selama 8 jam. Pembuatan lapisan tipis serbuk nano zinc oksida dibuat menjadi pasta menggunakan surfaktan Triton X, kemudian dilapiskan dengan teknik screen printing dan dikalsinasi menggunakan suhu 500 derajat Celcius. Pada hasil penelitian di sini ada grafik gambar 3 yang dimana yang pertama kita spektrum absorbansi dan spektrum emisi untuk serbuk zinc oksida terdispersi dalam metanol. Berdasarkan hasil karakter optik yang ditujukan pada gambar nomor 3, dilakukan analisis terhadap elastika, energi, dan kualitas emisi kristal serbuk nano zinc oksida yang disintesis. Analisis ini dibagi dua bagian utama berdasarkan grafik yang dihasilkan. Yang pertama adalah analisis absorbansi pada gambar 3A. Kemudian analisis spektrum fotoluminesensi pada gambar 3B. Yang dimana pada grafik wilayah serapan spektrum absorbansi menunjukkan serapan kuat pada rentang panjang gelombang yaitu sinar ultraviolet pada 300 nanometer hingga 400 nanometer. Panjang gelombang cut-off melalui penarikan dari cincin pada kemiringan spektrum didapatkan panjang gelombang cut-off pada nilai 381,62 nanometer untuk sampel dengan penelitian Elbersan dan 381,8 nanometer untuk sampel tanpa penelitian. Kemudian fotoluminescence dilakukan pada suhu kamar dengan panjang gelombang eksilitasi 325 nanometer untuk mengevaluasi efisiensi rekombinasi muat dan cacat kristal.
yang dimana pertama emisi ultraviolet teramati puncak tajam pada panjang gelombang 318,38 nanometer. Kemudian untuk emisi tampak hijau, tampak yaitu puncak emisi melebar teramati pada kisaran panjang gelombang 495 nanometer hingga 590 nanometer. Pada gambar bisa menunjukkan metode aplikasi saja yang dilakukan berhasil membentuk nanopartikel zinc oksida dengan energi 3,25. Proses penelitian menggunakan exhaustion terbukti krusial karena secara signifikan meningkatkan intensitas emisi UV yang menandakan perbaikan kualitas kristalinitas dan penggunaan kaca permukaan dibandingkan dengan sampel yang tidak diuji. Kemudian untuk analisis morfologi yang dimana disampaikan pada gambar 4. Pada gambar 4, sampel tersebut bisa 4A, pengamatan visual partikel terlihat cenderung menyatu dan membentuk gumpalan aglomerasi. Kemudian analisis ukuran batas antar titik partikel sulit diamati secara jelas sehingga identifikasi lingkaran partikel satuan individual pada sampel tersebut sulit dilakukan hanya dengan menggunakan SEM atau scanning elektron mikroskopi. Kemudian untuk gambar C, sampel lapisan titik pada pasta zinc oksida morfologi terlihat terbentuk bulat dengan distribusi yang jauh lebih merata dan homogen dibandingkan tersebut. Ukuran partikel teramati sekitar 50 nanometer. Pada sampel pengendapan setelah pencucian pada gambar C, morfologi serupa dengan sampel pasta juga menunjukkan bentuk sferis yang homogen. Ukuran partikel yang teridentifikasi sedikit lebih besar dibandingkan sampel pasta yaitu 70 nanometer. Kemudian untuk gambar kedua yaitu tentang morfologi menggunakan transmission elektron mikroskopi yang dimana berdasarkan citra yang diperoleh teridentifikasi bahwa partikel zinc oksida yang membentuk memiliki ukuran nanometrik yang sangat kecil. Kemudian untuk berikutnya secara morfologi partikel-partikel nano zinc oksida terlihat cenderung terbentuk bulat. Kita menginjak pada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul sintesis nanopartikel zinc oksida aktif sebagai fotokatalis dengan variasi suhu kalsinasi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mensintesis nanopartikel zinc oksida argentum menggunakan metode Solger dan mengkaji pengaruh variasi suhu kalsinasi. Terdapat karakteristik material yang dihasilkan zinc oksida dipilih karena ramah lingkungan dan kompatibel dengan organisme hidup. Sementara penambahan AG bertujuan untuk meningkatkan sifat optik dan kinerja fotokatalisisnya. Untuk metodologi bahan yang digunakan adalah meliputi penghidrat hekahidrat zinc oksida dan serta dan siklosa. Metode penelitian menggunakan Solger mampu menghasilkan partikel berukuran nano yang seragam, tidak menggumpal, dan dapat dilakukan pada suhu rendah. Variabel yang digunakan yaitu beberapa suhu, 400 derajat, 500 derajat, 600 derajat selama 2 jam. Berikut adalah diagram alur penelitian, yaitu yang pertama dari uji literatur, persiapan alat dan bahan, pembuatan larutan dalam 100 mili, larutan campuran PCS serupa dengan perbandingan massa 1:1. Kemudian dilakukan homogenisasi dan pemanasan pada suhu 60 hingga 65 disertai pengatusan pada 350 hingga 400 rpm. Kemudian
penambahan NH4OH untuk menjaga pH larutan pada pH 9. Setelahnya dilanjutkan dengan didinginkan larutan hingga suhu 25 selama 24 jam. Kemudian kemudian disaring, endapan dan dibilas menggunakan H3OH. Kemudian dilakukan pengopenan endapan pada suhu 50 hingga 60 derajat hingga 2 jam. Dilanjutkan dengan kalkulasi menggunakan furnace endapan pada suhu 400 selama 2 jam sehingga menghasilkan nanopartikel oksida. Berikut hasil penelitian dari jurnal kedua berdasarkan data yang disajikan pada gambar 2 yang dimana analisa perubahan fisik. Pengamatan secara makroskopis penglihatan adanya perubahan warna tersebut terlihat pada suhu kalsinasi. Pada suhu 400 menghasilkan serbuk berwarna putih keabuan, kemudian sampel dan terjadi pergeseran warna yang lebih cerah dengan warna kuning kecoklatan. Sampel pada suhu 600 derajat Celcius warna kembali menjadi putih susu. Berikut adalah analisis komposisi kimia nanopartikel zinc oksida karena berdasarkan uji energi dispersiv X-ray spektroskopi, yang dimana pada gambar 3 analisis komposisi unsur dilakukan menggunakan EXEDX untuk mengetahui persentase massa unsur penyusunan pada sampel nanopartikel zinc oksida dengan variasi suhu 400, 500, dan 600 derajat Celcius. Yang pertama, dominasi unsur pembentukan matris zinc dan oksida berdasarkan grafik komposisi material didominasi unsur zinc dan oksigen yang merupakan unsur penyusun utama semikonduktor zinc oksida. Kemudian dominasi kedua, unsur ini menginformasikan bahwa struktur utama nanopartikel yang terbentuk adalah zinc oksida. Pengaruh suhu kalsinasi terhadap kandungan perak, yang dimana pada suhu 400 kandungan perak terdeteksi sangat rendah, yaitu 0,27%. Kemudian pada suhu 500 derajat Celcius terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,33%. Kemudian 600 terjadi lonjakan signifikan, di mana kandungan perak meningkat tajam mencapai 2,09%. Jadi hasil dari uji energi dispersiv X-ray spektroskopi menunjukkan bahwa variasi suhu kalsinasi sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan deteksi unsur perak dalam sampel. Peningkatan suhu kalsinasi hingga 600 terbukti memfasilitasi pembentukan partikel yang lebih sempurna dan maksimal dibandingkan pada suhu yang lebih rendah 400 derajat Celcius, di mana partikel perak memungkinkan belum terbentuk sepenuhnya, masih sangat minim. Berikut adalah analisis spektrum energi dispersiv sinar X, energi dispersiv X-ray, yang dimana pada gambar 4 dan 5 menyajikan profil spektrum IDX. Identifikasi puncak spektra utama, yang pertama puncak zinc pada dan oksigen spektrum ini didominasi pada puncak intensitas tinggi, teridentifikasi sebagai unsur zinc dan oksigen. Keberadaan kedua puncak dominan ini mengonfirmasi bahwa utama material terbentuk adalah zinc oksida sesuai dengan karbon sintesis. Sedangkan untuk puncak perak, yaitu terjadi pada puncak intensitas rendah yang terjadi pada unsur perak. Kemudian kemunculan puncak ini memverifikasi bahwa logam perak telah berhasil dikorporasikan atau didoping ke dalam struktur zinc. Kemudian berdasarkan profil spektrum secara keseluruhan tidak teramati adanya puncak signifikan di luar zinc, oksigen, dan AB. Artinya puncak
impuritas atau pengotor ini menandakan bahwa metode sol-gel yang diikuti dengan proses pencucian dan kalsifikasi telah berhasil menghasilkan nanopartikel dengan tingkat kemurnian yang lumayan tinggi. Jadi hasil spektrum pada gambar 5 secara valid mengkonfirmasi keberadaan penyusun dari zinc oksida. Dari hasil pembahasan jurnal tersebut, alur bagaimana proses terjadinya nanopartikel zinc tersebut, maka perlu adanya desain reaktor cek. Di sini saya masukkan menggunakan stir tank reaktor atau STR dengan reflux system, yang dimana jumlah yang digunakan satu dengan tipe jaket dengan berpengaduk dengan sistem kondensor atau dengan sistem reflux. Kapasitas yang digunakan adalah 2000 atau 2000 liter atau 2 meter kubik. Kemudian dimensi yang digunakan adalah diameter dalam atau diameter yaitu 1300. Kemudian untuk lebarnya ya tingginya adalah 1900. Material yang sangat cocok digunakan adalah stainless steel 316 karena stainless dengan stainless atau stainless steel 304. Desain bed reaktor kapasitas ditingkatkan dari 0,5 liter menjadi 2000 liter untuk produksi massal. Volume ini memungkinkan produk serbuk nano dalam jumlah kilogram per bed. Tipe jaket pemanas reaktor memiliki dinding ganda. Rongga di dalam dinding dialiri air panas uap untuk menjaga suhu stabil di 64 derajat Celcius yang diberikan pada jurnal yaitu 60 hingga 65. Ini jauh lebih efisien daripada pemanas listrik eksternal untuk volume besar. Sistem reflux pada skala pabrik dapat digantikan oleh pipa nozzle besar di bagian atas tangki terbentuk cell and tube heat exchanger untuk mengembalikan uap metanol ke dalam tangki. Material yang sangat cocok yaitu stainless steel 316 yaitu low carbon karena memiliki ketahanan korosi yang sangat baik berdasarkan metanol dan basa dari NaOH serta standar kebersihan tinggi untuk material nano. Dimensi yang digunakan yaitu diameter 1300 dan tinggi 1900 adalah proporsi standar untuk tangki 2 meter kubik guna memastikan pengatukan yang homogen dan perpindahan panas yang optimal. Jadi dapat disimpulkan potensi material komposit polimer nano zinc oksida memiliki potensi besar sebagai bahan baku tabir surya sunscreen yang ramah lingkungan karena memiliki zat pada 3,37 yang efektif memblokir sinar UV 300 sampai 400 nanometer pH aman bagi organisme hidup. Parameter kunci berdasarkan uji literatur jurnal yang ada, metode sol-gel pada suhu rendah adalah metode paling efektif. Suhu rafinasi yang digunakan adalah 400 terbukti optimal menghasilkan ukuran partikel terkecil. Sedangkan pencucian menggunakan desinfektan meningkatkan kualitas kristal dan intensitas emisi UV. Desain reaktor untuk memfasilitasi produksi massal pada skala laboratorium pada skala industri telah dirancang reaktor bed tipe jaket stir tank reaktor atau STR dengan spesifikasi kapasitas 2000 liter atau 2 meter kubik, kemudian material stainless 316, kemudian bisa dilengkapi dengan jaket pemanas sistem reflux heat exchanger. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah isi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk para audiennya. 4 orang silakan. Mohon Ayo, maaf, biar agak cepet ya. mati lampu dan Kenapa? di sini mati lampu hujan guys, gelap sama suaranya kecil.
Masnya nggak pakai ini ya? Apa headphone gitu? Pakai headset. Silakan Mbak, Mas semuanya audien bertanya ya. Coba di share screen, jangan dimatikan untuk penanya. Ayo Mbak, cepat Mbak, Mas. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin juga Ayo, apa audiennya agak cepat ya? Waktunya soalnya udah 3:30. Ayo Mbak, Mas, semuanya. Ayo, siapa dulu yang mau bertanya? Di share screen, Mas. Siapa Hilmi? baik Bu. Mas mau tanya, Siapa itu? Sefira. Salam dulu. Salam Manim. Pertanyaan, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Sefira Ayu Andini dengan NIM 230101002. Dan di sini saya mau bertanya, nah ini kan judulnya itu kan pakai zinc oxide kan, Mas? Ya. Nah, tadi di artikel pertama itu ada polivinil alkohol. Nah, itu fungsinya untuk apa di metodenya itu? Makasih. Baik, Kak. Boleh saya tampung terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Baik, Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Ari Pratama, NIM 230101001, izin bertanya. Untuk apa fungsi sistem reflux pada reaktor ini dan bagaimana perbedaannya antara skala laboratorium dengan skala pabrik? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua lagi yuk, dua lagi. Izin bertanya, Mas Ilmi. Salam dulu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Putri Pujianti dengan NIM 2410681005. Saya mau bertanya, mengapa di situ digunakan material stainless steel 316L sebagai bahan konstruksi reaktor untuk skala pabrik? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mbaknya Mbak Fariza, ayo videonya on cam, jangan di off cam. Di on cam Mbak. Mbaknya mana dari tadi kok off cam, ayo. Penanya keberapa nih? Kurang satu ya, ayo. Satu dari ini, yang ahli jenjang yang baru, ayo. Perwakilan. Mas Yogi, Mbak Fariza atau Mbak Novi. Silakan. Satu lagi. Ayo. Izin bertanya. Salam dulu, salam nama NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fariza, NIM 2510681002. Izin bertanya kepada Mas Hilmi.
pertanyaannya masih berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Noviga. Tadi kan yang ditanyakan kenapa menggunakan 316, stainless steel 316L. Nah, untuk dari saya pertanyaannya, apakah memang pengaruh dari bahan untuk alatnya itu dan perbedaan antara menggunakan 316 dengan menggunakan 304? Mungkin itu Mas Hilmi. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Sambil saya catat. Dari Bu Sofi coba, saya ingin nanya Mas, coba di share screen Mas. Abstraknya, abstrak. Ini satu artikel atau dua artikel tadi ya? 2 artikel, Bu. Ya, pokoknya revisinya begini. Kontennya artikel itu jangan dikurangi. Jadi yang belum dicantumkan, dicantumkan ya. Baik, Bu. Ya, lalu nanti hasil diskusi tanya jawab, dijawab yang lengkap, dibuat file sendiri, dikasih cover seperti makalah itu, jadi ada nama mata kuliah, nama judul artikelnya, kemudian logo disusun oleh nama NIM, dosen pengampu, prodi, fakultas, univ, dan tahun. Baru hasil diskusi tanya jawab, nama NIM, dan jawabannya. Nah, nanti di-upload artikel PPT dan hasil diskusi dan videonya. Saya kok nggak kelihatan soalnya di Dianu ya, laptop ya. Mungkin yang slide-nya aja, slide. Yang di slide yang berupa ini. Oh, ini belum disalin ya. Hasilnya mungkin hasil-hasil. Nah, saya nggak bisa nge-zoom ya. Yang tadi hasil SEM-nya. Sebelumnya. Agak dibesarin dikit. Hasil apa ini? Yang SEM? Hasil spektrumnya, Bu. Yang SEM yang ini. Morfologi SEM. Iya. Ya, menunjukkan apa ini? Gambar apa? Sebentar. Hasil apa ini? Serbuk ZNO, lapisan tipis, dan gel endapan setelah proses pencucian. Nah, ini bisa dijelaskan. Ini perbesaran berapa? Lalu dari SEM ini apakah mempengaruhi karakterisasi yang lain? Apa aja? Ini kan morfologi. Dari hasil SEM-nya nanti dijelaskan ya, perbedaan 3 gambar ini perbesaran berapa, lalu dampak terhadap, bukan dampak ya, korelasi dengan karakterisasi yang lain. Karakterisasi yang lain apa? Karakterisasi yang lain hanya ini, Bu. Loh, Sama masa yang SEM aja? menggunakan, sama yang Uji yang lainnya? pointer box-nya hilang. Gunakan SEM juga, Bu. Tunneling elektron. Ya, nanti bisa dijelaskan. Terus apa lagi selain SEM-TEM? SEM EDE kan tadi ya? Ya, untuk yang berikutnya, jurnal berikutnya. Oh, enggak. Di ini, artikel ini. Jadi hanya SEM-TEM saja? Ya, Ini sebentar. Ini apa nih yang tadi spektrum? Spektrum tadi? Apa ini? Ini oh survei terus dalam metanol. Ya, berarti begini, korelasi data spektrum ini dengan SEM-TEM itu apa? Bisa dijelaskan nanti. Jadi, ternyata penelitian ini apa? Judulnya apa? Bacakan aja judulnya. judulnya desain reaktor untuk jurnalnya, Bu. Iya, yang Sintesis barusan.
Nanopartikel partikel. ZNOAG sebagai fotokatalis dengan variasi suhu. Nah, di sini kan menggunakan variasi suhu. Dari SEM-TEM itu, partikel nano itu apa korelasinya dengan spektrum tadi? Dan dengan perbedaan suhu itu bagaimana gitu ya? Bisa ya? Ya sudah, silakan mulai menjawab yang mana dulu, silakan. Baik, izin menjawab Mbak Sefira, boleh diulangi pertanyaannya? Kebetulan lupa. Ya, jadi pertanyaan saya tadi itu kan judulnya pakai zinc oxide. Nah, di artikel 1 ada bahan polivinil alkohol. Nah, di situ fungsinya itu untuk apa dan apa hubungannya dengan zinc oxide? Baik, Mbak izin menjawab. Jadi polivinil alkohol yaitu berfungsi sebagai ada 3 fungsi yang di sini yang bisa disebutkan tadi di isi presentasi, yaitu yang pertama sebagai pelarut utama atau solvent untuk melarutkan bahan prekursor utama. Jadi harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan perlakuan pada zinc tadi. Kemudian sebagai agen pencuci. Dalam tahap pencucian ada endapan atau gel yang terbentuk yang dari sisa-sisa hasil reaksi di luar zinc tersebut. Jadi sebagai agen pencuci untuk menghilangkan impurities yang tidak digunakan. Kemudian yang kedua sebagai media dispersi untuk karakteristik dalam sifat optik. Apakah bisa menjawab? Iya, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama, Mbak. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Radit. Apa fungsi sistem reflux pada reaktor? Bagaimana perbedaan antara skala laboratorium dengan skala pabrik? Jadi sistem reflux ini berfungsi untuk mencegah hilangnya pelarut. Yang lanjutannya dari Mbak Sefira kan ada polivinil alkohol selama proses pemanasan dengan cara didinginkan. Uap pelarut itu agar kembali menetes ke reaktor sehingga tidak ada losses dari bahan pelarut tersebut. Seperti itu, Mas Radit. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih, Mas. Tadi yang berikutnya dari Mbak Novika, kalau tidak salah. Boleh diulangi pertanyaannya, Mbak? Mbak Novika, kalau tidak salah, Saya kenapa? ulang ya, masih. Ya, monggo, Mbak. Pertanyaan saya ulang. Ya, monggo. Mengapa digunakan material stainless steel 316L pada sebagai bahan material reaktor tersebut? Baik, Mbak. Gitu. Jadi, kenapa material stainless steel 316 dipilih sebagai bahan tersebut untuk reaktor skala pabrik? Dikarenakan stainless steel 316 itu cenderung low carbon, dipilih karena ketahanan korosi yang sangat baik. Biasanya ada persamaan material bahan yang sama, yaitu stainless steel 304, namun bahan yang lebih baik yaitu 316L, yang dikarenakan low carbon, yang dengan harapannya untuk standar bahan food grade. Jadi di sana dijelaskan ada beberapa pelarut organik yang dalam suasana basah sehingga agar dapat melindungi agar lifetime dari alat tersebut itu lebih lama.
karena tahan korosi oleh saat terjadi proses pencampuran atau pengadukan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Insya Allah sekaligus tadi menjawab pertanyaan Mbak Farizah. Apa Mbak siapa tadi? Lupa saya, maaf. Oh iya, mungkin izin menambahkan Mas tadi juga saya bertanya jika dibandingkan dengan stainless 304 itu perbedaannya apa? Mungkin seperti itu. Jadi ibaratnya seperti enggak, kalau untuk bahan stainless steel 304 ini lebih mendasar, menahan terhadap korosivitas. Jadi sama-sama stainless. Namun untuk bahan 312 ini mengandung kromium nikel dan tambahan molybdenium, sehingga bahan tersebut termasuk bahan low carbon, sehingga tidak mempengaruhi hasil dari nanopartikel yang ada pada proses produksi. Seperti itu, Mbak. Semoga Baik, menjawab. terima kasih Mas. Terima kasih, Mbak. Tadi reaktor apa Mas tadi? Reaktor batch apa? Reaktor Hah? Gimana? Sambil Mana, Bu? di-share aja. Reaktor apa jenisnya tadi? Reaktor pengaduk menggunakan sistem reflux, Bu. Batch reaktor. Ah, itu batch reaktor ya. Mau jawab pertanyaan siapa lagi? Insya Allah sudah menjawab, Ibu. Tinggal pertanyaan dari Bu Sofi. Korelasi antara morfologi SEM dan SEM itu apa dengan hasil grafik, kemudian menggunakan pembesaran berapa? Di-share aja Mas, PPT-nya. Gitu. Boleh. Izin menjawab, Bu. Untuk pembesaran perlu saya baca kembali, Bu. Belum bisa menjawab. Namun untuk hubungan SEM, hasil morfologi scanning elektron mikroskopi dan SEM tuning elektron mikroskopi terhadap spektrum absorbansi yang ada, yaitu hubungan partikel yang sangat kecil terlihat pada SEM adalah penyebab utama mengapa material tersebut memiliki nilai energi gap yang spesifik. Jika partikel yang terlihat di SEM atau SEM berukuran besar, maka nilai energi gap dan profil spektrum UV vis akan berubah. Gelombang yang dihasilkan lebih besar, gelombang yang dihasilkan yaitu lebih besar, Ibu.
untuk hubungan dengan kualitas, yaitu secara spesifik secara fisik dam atau dam pencucian penghilangan sisa residu organik pada permukaan partikel itu menunjukkan bahwa sampel yang dicuci memiliki intensitas emisi UV yang jauh lebih tinggi daripada yang tidak dicuci. Dari gambar tersebut kan ada yang tidak dicuci sama yang sudah dicuci. Yang lebih homogen yang mana pastinya, Mas? Gimana, Ibu? Struktur yang lebih homogen yang mana? Yang lebih homogen yang bentuk, menurut pendapat saya, yang membentuk blok-blok seperti gambar pada morfologi B dan C. Ya, yang lebih banyak menimbulkan aglomerasi yang mana? Yang dilakukan setelah pencucian, Ibu. Yang dilakukan Yang nomor dengan pencucian pada B dan C. Sedangkan pada A yang tidak dilakukan pencucian itu lebih terpisah. yang A lebih terpisah ya, benar. Ya, Nah, ini ya, yang halaman ini ya. Ini sudah memang ininya ya. Metode sintesis apa? Sol-gel ya, fasa sol-gel ya. Yang dilakukan berhasil membentuk nanopartikel ZNO dengan energi. Ini untuk super katalis ya, Mas ya. iya, Bu. Betul. Proses pencucian menggunakan normal heksan terbukti krusial karena secara signifikan meningkatkan intensitas emisi UV yang menandakan perbaikan kualitas kristalinitas. Nah, ada begini ya, mbak-mbaknya semua, masnya. Kalau kita menguji dengan spektrum UV vis ya, itu kita ingin tahu seberapa besar tingkat kristalinitas. Saya pernah menyampaikan berkali-kali di mata kuliah yang sebelumnya, bahwa kalau kita ingin mengetahui kualitas suatu material atau produk, misalkan melalui sifat-sifat seperti sifat mekanik contohnya ya, itu kita lihat struktur mana yang lebih banyak, kristalinitas atau morfonya, amorf. Dan ini apa ini? Pengurangan cacat permukaan dibandingkan dengan sampel yang tidak dicuci. Jadi tujuan pencucian ini untuk apa, Mas? Lebih kemana? Pencucian untuk memisahkan impurities sama perlakuan pada sampel intinya awal tadi. Ya. Baik, setiap ada mungkin praktikum yang belum selesai praktikum mata kuliahnya, pasti tindakan-tindakan pencucian itu sebenarnya untuk apa? Menghilangkan larutan-larutan atau pengotor yang tidak diinginkan. Sehingga ketika kita mengkarakterisasi berbagai macam, misalkan mau uji SRD, FTIR, SEM atau uji kuat tarik atau sebagainya misalkan ya, atau GCMS, maka pengotor-pengotor itu tidak perlu ada di situ gitu ya. Khawatirnya kan begitu. Makanya pencuciannya harus benar juga gitu. Kemudian yang tadi itu SEM itu sedikit sebenarnya sebelum saya menjawab ini, tadi yang pertanyaan pertama itu apa, Mas? Saya kok tadi mau nanya itu. Pertanyaannya pertama. Siapa ya? Sevira ya? Sevira, Bu. Tadi menanyakan apa tadi? Pencucian itu menggunakan alkohol, senyawa alkohol. Pencucian, pertanyaan. Ya, pencucian. Fungsinya untuk apa? Oh ya sudah, oke. Yang Mbak Fariza nggak salah. Material stainlessnya ya? Ibu. Ya, bentar. Nah, jadi perlu diketahui begini ya semuanya. Setiap bahan-bahan yang digunakan, kita berbicara tentang logam, itu punya sifat kimia, punya sifat fisika, punya sifat teknologi, punya sifat mekanik.
Dan ingat, setiap mendesain reaktor, di sini kan reaktor batch ya Mas ya, jenisnya berpengaduk ya. Reaktor batch berpengaduk. Nah, semua itu nggak asal menentukan stainless tipe berapa. Ada yang low